Ya. Puasa wajib, sunnah, puasa qada, puasa nazar, puasa kafar, puasa istighfar, puasa daud. Oke, betul sekali. Terima kasih. Puasa itu ada banyak macam, yaitu puasa wajib, puasa sunnah, puasa Senin Kamis, dan masih banyak lagi macam-macam puasa yang harus kita kerjakan. Oke, hari ini kita akan memasuki materi puasa. Baik itu puasa Senin Kamis, ya puasa Ramadan atau puasa yang lain. Ada yang tahu nggak puasa itu apa? Ada yang tahu? Nggak tahu ya? Oke, nanti saya jelaskan di materi hari ini. Baik teman-teman, ini pengertian dari puasa. Nah, jadi puasa di dalam bahasa Arab yaitu disebut as-shaum, ya, yang artinya menahan diri dari suatu perbuatan di secara bahasa. Kalau secara istilah, ya, atau menurut syarak, yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai matahari terbenam, dan disertai dengan niat dengan syarat-syarat tertentu. Nah, dan puasa itu juga kita menahan makan dan minum, ya, dari subuh sampai nanti maghrib. Sampai sini paham teman-teman untuk pengertian puasa? Oke, baik, saya lanjutkan. Nah, teman-teman, puasa itu ada banyak macam-macamnya. Ya, di sini saya mengambil dua, yaitu puasa wajib dan juga puasa sunnah. Puasa wajib itu ada apa aja? Puasa wajib itu ada puasa Ramadan, ada puasa qada, dan juga puasa nazar maupun puasa kafarat. Ya, nah, puasa Ramadan itu dilaksanakan setiap bulan Ramadan dan dilaksanakan berapa hari? 30 hari. Dan juga puasa qada itu puasa untuk mengganti, ya, puasa wajib. Oke. Lanjut, lihat itu ada puasa sunnah. Ya, puasa sunnah itu apabila dikerjakan kita mendapat pahala, jika ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Apa saja puasa sunnah itu? Nah, ada puasa Arafah, ada puasa 9 Muharram, ada puasa Ayyamul Bid, ya, tanggal 13 sampai 15 Hijriah, ada puasa Daud dan juga puasa Syawal. Nah, ini puasa sunnah. Ya. Oke. Ini lalu ada juga hari yang tidak boleh berpuasa. Contohnya puasa 2 hari raya Idul Fitri, ya. Lalu ada puasa 2 hari Idul Adha dan juga puasa hari Tasyrik, misalkan tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Nah, sampai sini paham untuk macam-macam puasa? Ya, tadi puasa ada 2, yaitu puasa wajib dan juga puasa sunnah. Oke, saya lanjutkan. Baik teman-teman, ini ada hukum puasa Ramadan. Nah, hukum puasa Ramadan, ya, di bulan Ramadan itu hukumnya wajib. Nah, hal ini ada di surat Al-Baqarah ayat 183. Ada yang hafal suratnya atau ayatnya? Nah, coba mbaknya dibacakan. Oke, baik, itu tadi merupakan hadisnya. Kalau misalkan yang surat Al-Baqarah ayat 183 itu bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ini biasanya digunakan, ya, ketika imam sholat tarawih. Ya, ada yang pernah mendengarkan atau hafal? Pernah ya? Ini. Terus puasa itu memiliki tujuan, teman-teman. Ya, apa saja? Yaitu yang pertama, mengharapkan, ya, ridho Allah, yang menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, dengan
itu nanti hidup kita itu akan lebih hati-hati dalam baik perkataan maupun perbuatan. Nah, sampai sini paham hukumnya puasa Ramadan? Hukumnya yang apa, Pak? Wajib, jadi harus dilaksanakan. Nah, kalau tidak dilaksanakan mendapat dosa. Lanjut. Oke, ini hari-hari yang dilarang puasa. Jadi ada hari-hari yang dilarang untuk berpuasa, yaitu yang pertama hari raya Idul Fitri. Nah, ketika selesai puasa Ramadan, setelah itu kan ada sholat Idul Fitri lah, itu kita tidak boleh berpuasa, ya, karena kita sedang melaksanakan hari raya dan juga menikmati makanan. Terus juga dengan sholat Idul Adha sama seperti sholat Idul Fitri, ya. Terus ada hari tasyrik tadi tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah, dan juga hari yang diragukan. Nah, misalnya tidak jelas harinya, misalkan hari-hari yang tidak tentu, tidak boleh dilaksanakan untuk berpuasa. Sampai sini Pak? Lanjutkan. Oke, syarat wajib berpuasa. Nah, sebelum kita berpuasa, untuk melaksanakan puasa itu memiliki syarat-syarat yang wajib kita laksanakan. Ya, yang pertama, Mas coba dibacakan yang pojok. Beragama Islam. Beragama Islam, terus balik, terus kuat atau mampu berpuasa. Lanjut. Berakal, sehat atau tidak gila. Ini ya, ada 4. Ya, beragama Islam. Semuanya di sini beragama Islam. Ada yang Islam, ada yang tidak Islam, ya. Yang beragama Islam itu wajib berpuasa, ya. Lalu balik, nah balik itu apa? Sudah mencapai usia apa? Remaja, atau yang laki-laki memiliki ciri tertentu, perempuan juga memiliki ciri tertentu, ya. Di sini terbalik semua. Iya, sudah balik. Oke. Kuat dan mampu berpuasa, maksudnya apa? Sehat dan juga tidak sakit, ya, berakal sehat ataupun tidak gila. Orang gila tidak boleh berpuasa. Oke, sampai sini paham? Saya lanjutkan. Nah, ini syarat sah puasa. Tadi syarat wajib, sekarang syarat sah berpuasa. Ya, syarat sah berpuasa, dapat mbaknya dibacakan. Beragama Islam, terus mumayyiz, suci dari haid dan nifas, pada waktu yang diperbolehkan untuk puasa. Oke, saya jelaskan. Tadi beragama Islam sudah jelas ya, orang Islam atau yang beragama Islam wajib berpuasa. Mumayyiz, ada yang lain mumayyiz itu apa? Nah, mumayyiz itu mampu membedakan, orang yang mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah. Sama seperti orang balik. Ya, orang balik harus membedakan mana yang benar maupun mana yang salah. Ya, kalau masih kecil, masih usia kecil, ya tidak diwajibkan berpuasa. Suci dari haid dan juga nifas di bagian perempuan, dan juga pada waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Ya, waktu-waktunya tadi misalkan puasa Ramadan, puasa Senin Kamis, dan juga puasa yang lain. Ya, sampai sini paham? Nah, sekarang rukun puasa. Ya, ada 2 rukun puasa, yaitu niat puasa. Jadi kalau kita ingin berpuasa, kita harus niat. Karena suatu ibadah kalau tidak didahului dengan niat, nanti ibadahnya tidak sempurna. Jadi niatkan dulu. Ya, sebelum besok berpuasa malamnya, silakan untuk berniat berpuasa. Ya. Lalu yang kedua, yaitu menahan diri dari hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Ya. Pak, apa sih menahan diri yang membatalkan puasa tadi apa saja? Ya, misalkan makan dan minum, ya, terus berbicara kotor, ya, terus apa lagi? Berbohong, terus apa lagi? Melakukan perbuatan maksiat atau yang tidak diperbolehkan dalam agama. Ya, jadi hati-hati ya teman-teman, menahan diri. Jadi puasa itu bukan hanya tidak makan, dan juga tidak minum. Oke, sampai sini Pak. Saya lanjutkan. Oke, sunah-sunah dalam berpuasa. Nah, ini sunah-sunah berpuasa. Kalau kita laksanakan, kita mendapatkan pahala. Oke,
Yang pertama, menyegerakan berbuka puasa jika sudah waktunya. Kalau sudah adzan maghrib, ya segera berpuasa. Jangan menunggu saya kuat kok sampai isya. Ya, jangan sampai ya. Jadi ketika sudah adzan maghrib langsung berbuka meskipun hanya segelas air. Terus membaca doa sebelum berbuka. Nah, doa untuk berbuka puasa, membaca doa dulu. Ya. Terus yang ketiga, berbuka dengan makanan atau minuman yang manis. Nah, yang manis misalkan apa? Roti, terus kurma, apa lagi yang manis-manis? Es jeruk, apa lagi? Terang bulan, apa lagi? Es teh, apa lagi? Ayo, yang biasanya minuman manis? Es campur. Ya, boleh ini jadi makan makanan yang manis biar mengembalikan ini ya dehidrasi tubuh tadi. Terus mengakhirkan makan sahur. Nah, mengakhirkan makan sahur maksudnya apa? Yaitu kita mendekati adzan subuh. Ya, jangan sampai ketika jam 1 sudah sahur, nanti tidur ya, habis itu tidak sholat subuh. Ya, jadi mengakhirkan makan sahur yang mendekati adzan subuh. Terus yang terakhir, memperbanyak amal kebajikan. Artinya apa? Ketika berpuasa jangan hanya kita menahan makan dan minum saja. Ya, tapi kita coba memperbanyak amal dengan apa? Misalkan dengan banyak berzikir, terus sholat sunnah, dan terus membaca Al-Quran, terus apa lagi? Membantu orang tua, terus apa lagi? Nah, jangan sampai tidur ya, dari subuh sampai maghrib tidur terus. Ya, oke teman-teman sampai sini paham? Saya lanjutkan. Nah, ini tadi yang saya bicarakan ya. Hal yang membatalkan puasa. Nah, itu membatalkan puasa. Ada makan minum dengan sengaja, ya muntah dengan sengaja, keluar darah haid atau nifas bagi perempuan, murtad dan sengaja memasukkan benda ke kerongkongan. Nah ini ya hal yang membatalkan puasa. Tuh, Pak, kalau misalkan makan dan minum tidak sengaja, lupa. Nah, kalau tidak sengaja atau lupa tidak apa-apa, tapi jangan diteruskan sampai habis ya. Jadi diberhentikan, habis itu kita lanjut berpuasa. Ya, oke. Baik, selanjutkan. Oke, nanti dilanjutkan oleh teman saya ya. Terima kasih. Baik, sekarang dibagi jadi dua kelompok ya. Ini nanti diskusi dari ayat yang berkaitan tentang puasa, terus yang ini dari hadis yang berkaitan tentang puasa. Saya kasih waktu 10 menit diskusi.
Ya, tepuk tangan. Silakan. Ya, ya. Ya, betul. Itu yang belakang sendiri. Belum. Ya. Hari-hari berikut dilarang berpuasa kecuali hari Jumat. Ya, betul. Larangan dari pertanyaan berikut yang bukan syarat wajib puasa. Tidak sedang dalam perjalanan jauh. Ya, betul. Ya, betul. Apa puasa wajib? C. Sampingnya. Puasa dalam kitab dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu puasa wajib dan sunnah. Manakah yang lebihnya diberi wajib dalam puasa wajib? C. Puasa dapat Ya, betul. Satu lagi, terakhir ya. Itu yang pakai masker. Secara puasa adalah bahasa yang asommu artinya menahan diri. Ya, terima kasih. Oke anak-anak, jadi materi hari ini sudah selesai ya. Kesimpulannya adalah puasa adalah ibadah menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkannya. Sejak terbit matahari, dari terbitnya matahari, sejak terbenamnya, sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Lalu puasa ini ada dibagi menjadi dua, yaitu puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajibnya itu puasa bulan Ramadan dan puasa sunnahnya itu puasa Syawal dan Arafah. Jadi hukum puasa Ramadan ini adalah hukumnya wajib berdasarkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang tujuannya itu untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan rukun puasa itu ada niat dan menahan diri, dan sunah-sunah puasa itu ada menyegerakan berbuka dan memperbanyak amal kebajikan dan menyempurnakan pahala kita. Jadi puasa itu juga melatih diri kita untuk bisa mengontrol hawa nafsu dan perkataan yang sia-sia dan juga perbuatan yang haram. Jadi kita dapat membentuk pribadi kita menjadi yang lebih bertakwa dan berhak mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk tugas minggu depan kalian kerjakan